Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan anak-anakku semuanya, keluarga SD Al-Baitul Amin 02 Jember dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara podcast Al-Baitul Amin 02 Jember spesial Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Muhammad Rois selaku guru Al-Quran di SD Al-Baitul Amin 02 Jember. Oke, langsung saja kita sapa bersama-sama Ustadz Muhammad Rois. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatoni. Ya, alhamdulillah Ustadz, ini sudah tidak terasa sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan Ustadz. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, tuntas melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Amin, Allahumma amin. Oke Ustadz, ini sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia. Karena memang di dalam bulan Ramadan itu salah satunya ada momen atau waktu yang spesial, yaitu diturunkannya Al-Quran Ustadz. Ya, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Quran. Itu Ustadz. Jadi memang di dalam bulan Ramadan itu memang ada satu peristiwa ya, yang banyak riwayat menyebutkan bahwa pertama kali wahyu Allah Al-Quranul Karim itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Baik Ustadz Fatoni, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan sebagai petunjuk dan pembeda. Arti pembeda ini antara hak dan batin. Jadi terutama di bulan Ramadan ini kita sudah sering tiap malam tadarus Al-Quran. Saya tekankan ke khususnya anak-anak kami SD Al-Baitul Amin 02, jangan lupa untuk memperbanyak Al-Quran. Mumpung bulan Ramadan, pahalanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Ustaz, makanya mumpung di momen yang sangat spesial ini, khususnya anak-anakku semuanya yang ada di rumah, ini jangan bermalas-malasan untuk selalu membaca Al-Quran. Ya Ustaz, terus ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini di bulan Ramadan ini kan memang semuanya umat Islam itu memang dianjurkan untuk memperbanyak mengaji, membaca Al-Quran. Ya. Terus bagaimana Ustadz jikalau misalnya ada seseorang yang pengen dan sangat ingin itu membaca Al-Quran, tetapi dengan baik dan benar, ya, di lain sisi orang tersebut itu masih ragu akan kemampuannya. Sebenarnya bagaimana hukumnya untuk membaca Al-Quran dengan baik yang benar itu Ustadz? Baik, anak-anakku semuanya, sedikit kami nanti jelaskan tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terus dasar hukumnya apa? Hukumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil itu, jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Di sini sudah jelas sebagai kewajiban atau keharusan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun nanti dari sisi sebagian ulama secara umum untuk belajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam suatu lingkungan apabila sudah ada yang sudah mampu, punya ilmu tajwidnya, baca Al-Qurannya, jadi semua lingkungan itu tidak dosa. Dan dalam satu lingkungan itu atau kelompok di masyarakat itu tidak ada yang bisa baca Al-Quran, tidak ada yang tajwid, maka semuanya dosa. Jadi lihat konteksnya. Jadi bagi orang awam bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya ini bisa dibagi-bagi. Jadi bisa fardu ain, fardu kifayah, juga sunnah. Bagi kita sebagai guru Al-Quran itu hukumnya wajib untuk mempelajari Al-Quran.
bagaimana seorang guru jika tidak mengetahui ilmu tajwid dan bacaannya Al-Quran. Jadi tajwidil ilmi sama tajwid amalannya, prakteknya. Di situ. Jadi gitu Ustaz. Jadi suatu hukum itu bisa dilihat dari konteksnya ya Ustaz. Jadi misalnya di situ ada suatu masyarakat yang di situ sudah ada sebagian atau seseorang sudah bisa mempelajari, itu maka juga semuanya sudah tidak dosa. Tidak dosa. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Atau sunnah bagi masyarakat awam. Jadi yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak tahu apa-apa, ketika dia mau belajar maka dia dapat pahala. Hukumnya sunnah. Jadi yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Tidak dosa. Intinya seperti itu. Jadi wajib bagi seorang guru, terutama guru Al-Quran, itu wajib itu. Gitu ya Ustaz. Ya, konteksnya seperti itu. Ya, melihat kembali lagi ke konteksnya ya Ustaz. Ya, kalau betul. misalnya di situ posisinya sebagai guru Al-Quran Ustaz, yang di situ mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, itu berarti harus dan wajib untuk mempelajari Al-Quran. Iya, mempelajari Al-Quran dengan kaidah dan ilmu-ilmunya, ilmu tajwidnya. Sebenarnya ini Ustaz, kan memang di sini banyak di kalangan masyarakat itu ya Ustaz, banyak sekali sekarang itu metode-metodenya Ustaz, metode-metode Al-Quran yang dimana di situ memang sebuah rumusan yang dibentuk atau disusun untuk mempermudah bagi mereka-mereka yang mempelajari mau membaca Al-Quran Ustaz. Nah, di situ biasanya disebut dengan ilmu tajwid ya Ustaz. Sebenarnya ilmu tajwid itu ilmu yang seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi secara bahasa itu jadi dua ya, secara bahasa ada secara istilah. Kalau bahasa itu tajwid mempunyai arti sama dengan tahsin. Jadi tajwid kalau di ilmu tasrifnya jawwada yujawwidu tajwidan, jadi memperbaiki atau memperbagus. Tahsin juga seperti itu, mempunyai arti memperbagus. Yang kedua secara istilah yaitu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengucapan huruf-huruf beserta cara baca Al-Quran dengan baik dan benar secara tajwid tadi. Nah, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan seperti ini. Apa itu tajwid? Huwa tajwidu tartilul huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi sekali lagi tajwid itu tartilul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi mengucapkan huruf artinya dengan tartil dengan benar dan mengetahui wukuf wakof-wakofnya, mana yang harus berhenti, mana yang harus ibtida, mana yang harus wakof atau berhenti, mana yang harus diteruskan. Seperti itu. Jadi secara umum, secara istilah tajwid itu mengetahui membaca dengan huruf itu tartil. Nah, yang kedua adalah wa ma'rifatul huruf, mengetahui wa ma'rifatul wukuf. Jadi mengetahui wakof-wakofnya. Seperti itu. Jadi ada dua hal di situ. Jadi mengetahui hurufnya sama wakof-wakofnya. Jadi ilmu tajwid itu intinya yang pertama itu satu memang harus kenal dengan hurufnya, kenal dengan hurufnya, terus kemudian bagaimana pelafalannya, wakof-wakofnya itu. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membacanya. Di situ harus mengerti wakof ibtidaknya, yang mana sampai mana harus berhenti dan sampai mana yang harus memulainya. Jadi baik, itu Pak Tony yang sebenarnya yang tadi itu tartilul huruf wa ma'rifatul huruf itu, wa ma'rifatul wukuf itu dua hal ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan tartilul huruf. Tartilul huruf itu hurufnya itu berkaitan dengan haknya huruf. Ada haknya huruf, ada mustahak. Jadi haknya huruf itu bagaimana? Jadi antara sifat. Jadi berkaitan dengan sifat. Sifat itu ada jahar, ada hamas. Kalau dibagi lagi di kitab Kebasuri Alwi itu menjadi 21 sifat. 21 jadi alif sampai ya. Nah, ini berkaitan dengan makhrujul huruf tadi juga. Jadi makhrujul huruf sifatnya. Karena ada yang sifatnya itu ditahan seperti dot, atau yang sifatnya hamas.
Jadi hams itu kalau di pertama dibagi dua, ada jahar ada hams. Hams itu dibagi menjadi berapa itu, 15 kalau tidak salah. Fahassahu sahsun sakat, jadi fa sa ha itu salah satunya bacaan hams, dibaca harus lepas berdesis. Contohnya seperti ini, bis, nah, itu harus lepas sinnya, huruf hams. Jadi itu jadi berkaitan dengan haknya huruf. Yang kedua mustahak. Mustahak itu berkaitan dengan gabungan hukum-hukumnya. Nah, kayak ketika tanwin ketemu ini huruf ini gitu, ya itu. Gitu ya, jadi antara hak dan mustahak. Haknya itu berkaitan dengan sifatul huruf, makhrajul huruf, sedangkan mustahak itu berkaitan dengan ahkamul hurufnya, hukumnya. Kapan dibaca dengung, kapan dibaca jelas atau dibaca samar dan lain sebagainya. Jadi penting sekali kita, terutama kepada anak-anak kita, membaca Al-Qur'an, ilmunya, materinya juga harus dikuasai. Secara praktek juga harus dikuasai. Tentunya ketika belajar tajwid, belajar baca, mempraktekkan Al-Qur'an dengan baik dan benar, harus ada gurunya, Ustadz. Harus ada gurunya. Nah, begitu. Sering kalau kita belajar, saya belajar di MP3. Nah, iya. Gimana itu, Ustadz? Dalam hukum tajwid ada yang namanya gharib. Nah, itu seperti bacaan ismam, mencucung. Bagaimana kalau kita belajar di MP3, mencucungnya? Suaranya sama. Contohnya seperti ini. La ta'manna. Nih, kalau kita belajar MP3 tidak tahu itu bacaan ismam apa, terus bacaan tashil apa. Jadi itu gharib. Gharib itu di luar kaidah tajwidnya, bacaan aneh, tidak bacaan seperti aneh, biasanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak semua, tetap banyak baca Al-Qur'an di rumah, kuasai materinya, kuasai secara prakteknya. Begitu, Ustaz. Oh gitu ya. Jadi ilmu tajwid itu tidak hanya sebatas panjang pendeknya huruf ya, Ustaz. Ya, betul. Berarti di situ memang ada bagian-bagian dari ilmu tersebut yang berkaitan dengan makhorijul sifatul hurufnya, makhorijul hurufnya. Jadi tiap huruf itu memiliki sifat yang berbeda-beda, Ustaz. Belum lagi permasalahan tentang ahkamul hurufnya. Iya, betul. Karena begini, ketika kita makhrajul hurufnya salah atau pengucapannya salah, secara otomatis merubah makna. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika membaca Al-Qur'an, kalau sudah sampai merubah makna, antara shad dibaca sin atau kebalikannya, Allahus Somad dibaca Allahus Samad. Nah, seperti itu, Ustaz. Gitu ya. Jadi penting sekali kita belajar tajwid, khususnya harus ada gurunya. Harus ada gurunya, ya. Begitu ya. Jadi kalau kita, khususnya anak-anakku semuanya, mumpung masih kecil, masih muda dan masih banyak kesempatan, marilah kita bersama-sama mempelajari, ya, bukan hanya memaknai Al-Qur'an, bagaimana cara memahami Al-Qur'an, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara membaca dan melafalkan Al-Qur'an itu sendiri, ya, Ustaz. Iya, itu sebagai umat Islam kita berkewajiban. Karena Al-Qur'an adalah imam kita. Iya. Bagaimana sangat disayangkan sebagai umat Islam, Al-Qur'an menjadi imam kita, pegangan kita tidak bisa baca Al-Qur'an. Belum masih mendalami. Iya. Penting sekali seperti itu, Ustaz. Jadi bisa kita contohkan, praktekkan nanti, Ustaz. Oh iya. Monggo. Iya. Jadi itu anak-anak ya. Jadi di rumah nanti jangan sampai semangatnya turun untuk selalu mempelajari Al-Qur'an. Apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah, nanti anak-anakku semuanya bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Dan satu hal lagi, Ustadz, mungkin tadi kan sudah berbicara kalau kita belajar Al-Qur'an itu harus ada ilmunya ini. Tajwid, di dalamnya ada bacaan sifat huruf, ada makhorijul huruf, kemudian ada ahkamul hurufnya, atau huruf itu dibaca jelas, dibaca dengung, ataupun dibaca samar. Mungkin Ustadz ini kan selaku guru Al-Qur'an di SD Batolo, mungkin bisa dicontohkan, Ustadz, cara mengajinya itu begitu. Ya, saya contohkan surat pendek saja. Surat pendek saja. Jadi kita mulai dari ta'awud. Jadi ta'awud
mana yang sifat, mana makhrajnya. Nanti kita ulas satu persatu. Jadi saya contohkan seperti ini dari mulai ta'awud. Pakai nada ros, nada tilawati, kebiasaan anak-anak di rumah atau di sekolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi makhrajnya A. A itu di tenggorokan di sini nih. A, rasakan A. Jadi tidak terlalu dalam. Atau AU terlalu keluar. Jadi pastikan hurufnya itu keluar di tenggorokan sini, letaknya di sini. Agak tengah di sini. Ya. Jadi yang betul bukan A tapi A. Itu makhrajnya. Ain sama ain, agak dalam di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu yang dimaksud dengan makhrajnya. Berkaitan dengan sifatnya, hamzahnya tadi. Minasy syaitan. Desisnya, shin harus desis. Jangan a'udzu billahi minasy syaitan ditahan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sifatnya hamzah kita hamzahkan. Oh jadi memang ada huruf di situ yang memang makhorijul hurufnya itu harus hampir betul. Sama guys. Ya hampir sama. Nah, terus yang kedua sifat. Jadi harus ketika mengaji itu tidak lepas dari ahkamul huruf, makhorijul huruf, sifatnya. Jadi prakteknya seperti itu. Bagaimana panjang pendeknya itu? Misalnya di dalam materi panjang mat tobi'nya ada 2. Mat arid panjangnya berapa? Sampai 2, 4, 6 mat arid disukun. Atau mat wajib itu panjangnya 5. Praktiknya bagaimana? Sebentar lagi kita contohkan. Jadi seperti itu. Jadi mat tobi kalau panjangnya 2, bagaimana praktiknya? Ya contohnya seperti tadi. Kalau ada gurunya enak. Iya. Nah itu 1, 2, 2 ketukan. Jadi 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Tidak boleh kebanyakan kan orang-orang dulu saya begitu Ustaz. Jadi bacanya dipanjangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu sudah lebih dari 1 alif. Yang benar bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika matobi, selanjutnya matobi dimanapun panjangnya seperti itu. Tetap sama. Ya tidak boleh di depan benar, belakang lebih. Ikuti nadanya misalnya. Jadi nada itu tetap ikut tajwid, tapi bukan tajwid ikut nada. Jadi walaupun nadanya seperti apa, lagunya seperti apa, kita tetap tajwidnya konsisten. Mana panjang 2 harokat, mana yang 1 ketukan, mana yang 5 dan seterusnya. Jadi contohnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ke surat pendek ya. Silakan Ustaz. Ini surat An-Nas saja. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kebanyakan banyak matobinya sama hukumnya. Jadi nun sukun ketemu shin itu dibaca ikhfa. Minsya. Nah, sudah lengkap Ustaz. Jadi ketika baca melibatkan semuanya apa yang dimaksud tajwid tadi. Di situ ada makhrajnya, ada sifatnya, ada ahkamulnya atau waqaf ibtidaknya, mana yang disambung, mana yang berhenti atau mana yang harus mengulang lagi. Jadi waqaf itu memang waqaf yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an yang dicatat itu. Jadi pada intinya kalau waqaf seperti ini, kalau saya dulu belajar seperti ini.
Jadi ketika wakaf lazim tanda mim itu harus berhenti. Tanda mim. Nah, yang kedua tandanya lam alif. Nah, itu namanya wakaf mamnu. Jadi wakaf mamnu itu bukan tempat berhenti. Boleh berhenti tapi harus mengulang. Nah, itu namanya wakaf mamnu. Yang perlu diingat tuh kalau saya dulu dua untuk memudahkan ngajari anak-anak, jadi dua ini. Ini tanda mim harus berhenti, lam alif bukan tempat berhenti. Sisanya berhenti. Mau berhenti mau terus boleh. Saya bilang seperti itu, Ustaz. Gitu, guys, jadi memang ada tertentu harus kita jelaskan kayak tanda titik 3 itu. Jadi seperti itu terkait dengan wakaf. Nah, untuk belum masih wakaf ibtida bacaan, jadi mau wakafkan sendiri. Nah, sering terjadi anak-anak ketika berhentinya misalnya nasah berhenti tidak bisa, jadi harus satu paket kalimatnya itu harus satu paket. Berarti memang posisi untuk berhenti untuk wakaf itu memang harus di posisi yang tepat. Artinya begini, secara kata tidak mengurangi maknanya. Tidak terputus gitu. Terus bagaimana anak-anak yang tidak tahu artinya? Nah, itu melalui pembiasaan. Makanya di sini apalagi sekarang sudah ada Al-Qur'an Tilawati itu juga menyediakan Al-Qur'an wakaf ibtida. Jadi sudah ada tanda merahnya, enak sekali, terbantu. Jadi anak-anak ketika tidak bagaimana ini berhentinya antara bagus atau salah, kita sudah dibantu Al-Qur'an namanya wakaf ibtida. Nah, itu sudah sekarang ada tandanya, guys. Tilawati sudah juga mengeluarkan wakaf ibtida. Sudah banyak di Al-Qur'an. Al-Qur'an lain juga sudah ada tanda wakaf ibtidanya. Mungkin seperti itu, saya kira cukup, Ustaz Fatani. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rois atas ilmunya yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini, khususnya anak-anakku semuanya yang sudah menyimak tadi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah, selalu diberikan semangat untuk selalu belajar Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin untuk terakhir Ustaz, mungkin ada 1 atau 2 kalimat sebagai motivasi kepada anak-anak di rumah. Bentar lagi nih kan mau liburan, jadi meskipun belajar di rumah dan di sekolah, anak-anak hendaknya tetap membaca Al-Quran di rumah. Silakan Ustaz. Baik, khususnya keluarga besar SD Al-Baitul Amin 02 Jember, anak-anakku semuanya yang ada di rumah yang sudah bisa baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu lancar karena sering baca. Maka oleh karena itu perbanyak baca. Baca saja Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Nanti jika menemukan kesulitan bisa tanya kepada ustadz-ustadzah yang ada di sekolah kita. Jadi silakan memperbanyak baca Al-Quran di rumah ataupun di mushola. Titipan pesan saya, jadi rumahnya itu biar rumah jadi rumah barokah. Jangan sampai rumah itu tidak ada Al-Quran, artinya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi insya Allah kalau rumah sering dibacakan Al-Quran, sering kita sholat berjamaah, insya Allah menjadi rumah yang barokah. Nah, tetap anak-anak ketika masih kurang dengan apa yang kita baca tentang pengetahuan materi tajwidnya, kita terus belajar memperdalami sehingga tidak ada keraguan, ini bacaan apa. Nah, terus belajar sampai betul-betul mengetahui tentang ilmu tajwidnya, membaca dengan baik dan benar. Begitu. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk ketemu lagi di bulan Ramadan. Selalu diberi kesempatan untuk beramal soleh. Amin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini itulah tadi apa yang sudah disampaikan Ustadz Rois. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan dengan baik di rumah. Dan untuk anak-anakku semuanya yang sudah Al-Quran, tambah semangat lagi untuk mengajinya di rumah. Dan yang masih belajar untuk membaca Al-Quran atau masih jilid, jangan putus asa dan tetap optimis. Itu sudah dibaca, karena seperti yang beliau sampaikan tadi itu, membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu membutuhkan kebiasaan. Ya, salah kemudian bisa dengan benar dengan sendirinya karena terbiasa membaca di rumah. Jadi itu Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Kita tutup acara pada
kesempatan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, mungkin cukup sekian podcast Al-Baitul Amin 02 Jember spesial Ramadan kali ini. Insya Allah kita akan bertatap muka, berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Khusus anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga keimanan khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai patah semangat, selalu bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah, karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan momen bagi kita semuanya untuk selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah amal-amal baik kita dilipat gandakan pahalanya. Amin amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari kami, kita berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.